Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang strategi trading buy on weakness. Rekan-rekan sekalian, koreksi yang terjadi bagi seorang trader bisa dilihat sebagai peluang untuk mendulang cuan ya. Pada umumnya strategi yang digunakan adalah kita sebut dengan buy on weakness. Jadi beli ketika dia melemah gitu. Intinya seperti itu. Dan dengan ini tujuannya adalah untuk membeli saham dengan harga yang dinilai sudah rendah, lalu kemudian menjualnya kembali ketika sudah naik harganya. Strategi buy on weakness ini adalah strategi di mana trader membeli saham di harga rendah dan mengantisipasi reversal. Jadi kita lihat harga mulai merendah, lalu ada tanda-tanda reversal, saat itu kita beli. Dan support adalah area beli bagi trader yang melakukan buy on weakness ini ya. Jadi penting sekali untuk memahami support dan resisten tentunya. Pembelian ini dilakukan ketika harga sudah mengalami kejatuhan beberapa hari dan kemudian ini jatuhnya adalah cukup signifikan seperti itu. Nah, penurunan harga ini ya, ini diikuti dengan tekanan jual yang barangkali sudah terlihat mulai berkurang ya, atau sudah kita lihat di bahasa lain adalah sebagai oversold, ibaratnya seperti itu. Nah, sehingga dengan begini, maka kita bisa menilai bahwa risikonya terlihat lebih kecil ya ketika membeli saham ini di support ini ya. Kita bisa melakukan strategi trading buy on weakness ini ketika kita sudah tahu trennya, apakah itu tren bullish, sideways, atau bearish. Pada tren bullish, melakukan buy on weakness ini dinilai relatif lebih aman ya, lebih safe. Karena support menjadi tempat rebound harga dan membentuk higher low dan minim sekali terjadi breakdown. Sehingga jika pada satu kasus trader itu ketinggalan momen menjual sahamnya, ya, ketika harga itu pas tinggi-tingginya seperti itu, maka support berikutnya masih di atas support sebelumnya. Jadi konsepnya seperti itu. Itulah kenapa trading buy on weakness pada saat trend bullish itu lebih menyenangkan. Pada trend sideways, ya, saat sideways, kita tak hanya bisa melihat supportnya saja, ya, tapi kita harus melihat juga saat di mana saham itu berada pada resisten. Ya. Sideways bisa terjadi saat stage 1, yaitu sideways setelah downtrend, dan di stage 3 ya, yaitu ketika sideways setelah uptrend ya. Risiko akan lebih besar jika sideways di stage 3 karena ada potensi saham itu mengalami breakdown ya, sehingga harus lebih waspada. Paham ya maksudnya? Jadi tren itu kan ada 3 ya. Jadi uptrend, sideways, lalu kemudian downtrend, atau downtrend, sideways, lalu kemudian uptrend, seperti itu. Ketika dari downtrend lalu kemudian sideways, sideways-nya ini lebih relatif lebih menyenangkan ya, karena potensi untuk uptrendnya bagus. Tapi kalau habis dari uptrend lalu kemudian sideways, bermain di sideways ini rawan terjadi breakdown. Paham ya? Nah, ketika trennya bearish, prinsipnya tetap sama ya ini, membeli sesuatu, membeli saham ini saat berada di support untuk memanfaatkan reversal dalam jangka pendek. Nah, membeli saham dengan teknik buy on weakness ini ketika downtrend ini akan sangat beresiko. Ya, hal ini karena support sangat rawan untuk dijebol karena tren besarnya adalah ke bawah. Ini cenderung untuk membentuk lower low ya kalau memang terjadi trend bearish itu ya. Jadi kita harus lebih hati-hati ketika mau trading buy on weakness pada trend bearish ini. Rekan-rekan juga bisa memainkan strategi trading buy on weakness itu dengan menggunakan classic support ya. Ya, maksudnya adalah
kita kan tadi menggunakan support dari tren ya, apakah itu tren bullish, sideways maupun bearish ya. Jadi kita juga bisa menarik garis support klasik atau support horizontal gitu ya. Ini lebih simple, dan hal ini dilakukan karena tidak selalu harga menyentuh garis trendline ya. Konsepnya adalah ini ya. Ini harus dipahami ya. Bisa jadi rebound sebelum garis trendline atau bahkan break dari trend sehingga harus menyesuaikan kembali garis support dan resisten. Jadi pengetahuan kita tentang support dan resisten ini harus lebih fleksibel. Jadi support itu ada banyak sekali jenisnya dan resisten itu ada banyak sekali jenisnya. Jadi kita harus memahami itu. Setelah ini kita akan menuju ke gambar-gambar berikut untuk memahami lebih nyata dalam aplikasi ketika menggunakan buy on weakness ini ya. Tapi sebelum itu kita ingin mengajak rekan-rekan semua untuk memperhatikan keaktifan saham juga pada saat jam perdagangan. Jika saham itu atau sebuah aset itu aktif diperdagangkan dan sudah ada indikasi menguat, maka rekan-rekan bisa membelinya ya. Kenapa harus aktif dulu ya, volumenya harus besar seperti itu, karena kalau tidak terlalu aktif ya, volume cenderung turun seperti itu, maka potensi harga itu untuk langsung ke atas itu akan sedikit. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways dulu di support dan sebagainya itu. Nah, ini penting untuk dipahami juga ya. Dan juga rekan-rekan juga harus memperhatikan kedisiplinan rekan-rekan ya tentang support dan resisten ini. Kalau sudah menetapkan support di situ, maka ya supportnya di situ. Kalau breakdown, maka harus cut loss. Nah, seperti itu. Kalau nanti resistennya di mana, ya kalau sudah resisten di sana, ya dijual di sana. Kecuali kalau dia kemudian nanti break out ke atas gitu, itu baru boleh hold lagi atau beli nambah seperti itu. Jadi konsepnya harus seperti itu dan harus disiplin ya. Saya rasa cukup sekian ya untuk teorinya. Kita akan langsung masuk ke praktek saja. Baik, kita langsung ke gambar saja ya, ilustrasi ini. Ini adalah ilustrasi saham atau aset yang sedang bullish ya, uptrend. Buy on weakness dilakukan di mana? Perhatikan. Ini naik dari sini, naik, lalu kemudian dia turun, lalu kemudian naik lagi. Nah, ini membentuk dua low yang pertama ya. Lalu kemudian digaris saja ke depan, lalu kemudian ketika harga itu menyentuh garis ini, maka ini adalah saat yang tepat untuk melakukan buy on weakness. Ini teori dalam uptrend ya. Perhatikan ini. Perhatikan scroll juga. Bisa dipahami ya. Baik, ini adalah ketika saham downtrend. Jadi dari puncak pertama, lalu kemudian turun, lalu kemudian naik dengan puncak yang lebih rendah, lalu kemudian turun lagi, lalu kemudian dibikinkan garis ke bawah. Nah, lalu ketika harga itu turun, lalu kemudian hampir mau naik, ya, hampir mau naik, lalu kemudian ketika mau naik, beli di sini. Lalu nanti ketika notok ke resisten, maka langsung jual saja. Ya, seperti itu. Dan seperti yang kita sudah sampaikan tadi, buy on weakness ketika downtrend itu tidak bagus karena kita naiknya ini bisa jadi sampai resisten, tapi juga kadang-kadang belum sampai resisten langsung turun lagi. Jadi kurang begitu menguntungkan. Berbeda dengan ketika kita di saham bullish atau uptrend tadi. Ketika ini naik, maka arah secara general sudah naik. Nah, ini adalah ketika saham atau aset sedang mengalami sideways, ya. Jadi di sini ada titik 1, lalu kemudian 2, lalu kemudian turun, ya. Turunnya ini tidak lebih rendah daripada titik yang pertama di sini, atau di sini titiknya tidak lebih tinggi daripada titik yang sebelumnya. Ini artinya ini bergerak sideways. Nah, buy on weakness-nya di mana? Yaitu adalah ketika mendekati support. Mendekati support, lalu kemudian mau naik ke atas, nah beli di sini. Nah, ini mendekati support lagi, mau naik ke atas, beli di sini. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nanti jualnya di resisten. Jualnya di resisten, seperti itu. Ini adalah teorinya ya. Nah, kita akan terapkan di pertama ini ya.
Ini adalah contoh saham yang sedang bergerak, ya. Perhatikan ini ya, dari titik ini lalu naik, lalu kemudian turun, lalu naik. Nah, ini dibikin garis ke depan, ya. Lalu terbentuk garis ini ya, bisa terlihat ya. Nah, lalu kita lihat di sini, di titik ini, mantul di garis ini. Maka kita bisa beli buy on weakness di sini. Maka naik, lalu kemudian ketika hampir turun, mau turun, maka ini jual. Nah, seperti itu. Di sini juga, ketika mau turun, jual. Ya, beli di sini atau di sini. Titik 2 dan titik 3 ini adalah momen buy on weakness yang menarik. Nah, jualnya di mana? Jualnya ketika harga mau turun lagi. Nah, ini adalah trend sideways ya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang lain. Ini dalam pola ascending triangle. Ya. Kita lihat naik di sini, lalu kemudian naik di sini, naik di sini. Di sini ada titik 1, titik 1, titik 2. Ini digaris jadi support nih, garis support. Lalu kemudian di sini kita ketahui titik ini dan titik ini menjadi garis resisten. Nah, buy on weakness, momen buy on weakness adalah ketika titik ketiga di support. Nah, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini. Ini adalah momen buy on weakness. Beli di sini. Lalu di sini kita sudah tahu ya, ada 2 titik resisten, 1, 2, tinggal garis. Kita tahu bahwa di sini resisten, maka ya sudah jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Nah, ternyata di sini breakout, maka nambah. Nah, seperti itu. Polanya seperti itu. Ini adalah contoh lain untuk pola rectangle ya. Di sini dari titik ini turun, lalu kemudian naik ya, resisten. Lalu kemudian turun. Nah, di titik kita sudah tahu di sini ada, ini adalah contoh support klasik yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi pada garis horizontal. Begitu ini turun, lalu kemudian mau naik, ini langsung aja ditarik garis horizontal. Nah, maka lain kali ketika dia berada di support horizontal ini, lalu kemudian mau naik, maka bisa langsung beli saja. Beli. Nah, ini adalah saatnya buy on weakness. Lalu kemudian naik. Nah, ketika pada resisten, sudah ada 2 titik ya, 1 dan titik 3 ini ya. Ini tinggal digaris saja horizontal, straight gitu. Nah, otomatis apa? Otomatis di sini kemungkinan besar akan menjadi titik balik atau titik resistennya. Maka beli di sini, jual di sini. Lalu di sini juga mantul di sini lagi, naik. Maka di sini jual. Seperti ini. Ini di sini juga mantul belum sampai support kok naik ke atas. Nah, ini beli lagi bisa. Nanti kalau mau turun jual. Nah, tapi ternyata ini nggak mau turun, malah jebol resisten. Nah, ini malah bagus, bisa nambah. Nah, seperti itu. Penerapannya seperti itu. Itu tadi untuk saham-saham internasional ya, dari Amerika ya. Nah, sekarang kita coba terapkan di saham Indonesia ya. Nah, ini saham TBIG ya, Tower Bersama Infrastructure. Nah, di sini naik lalu kemudian turun. Nah, kita terapkan support horizontal nih di sini, thread. Nah, ternyata di sini mantul, di sini mantul, di sini mantul, di sini mantul, dan di sini mantul. Nah, ini ada beberapa momen buy on weakness ya, tapi resistennya karena dia resistennya di sini dan dia langsung membalik, ini berarti ada pergerakan di support ya. Ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini akhirnya naik ke atas. Ya, buy on weakness itu bisa dilakukan di sini, ya, di titik-titik support ini. Ya. Nah, ini adalah saham Smartfren ya, FREN. Dari sini kemudian dia sideways ya, naik lalu kemudian turun. Nah, kita bikin garis saja nih. Straight dari 2 titik, 1, 2 garis. Straight ke atas sampai jauh ya. Lalu kemudian suatu saat nanti dia kemudian turun di sini. Lah, ini adalah momen buy on weakness di sini, di titik ini. Lalu kemudian dia naik ya. Lalu dia mau turun, jual. Nah, seperti itu. Perhatikan, tadi kita juga mengenal yang namanya resisten, support dan resisten klasik ya. Nah, ini kita gambarkan resisten. Ketika dia naik lalu kemudian mau turun, maka titik tertinggi ini menjadi resisten klasik ya. Ketika dari sini kemudian mantul
ya, buy on weakness di sini dari garis trend line, support trend line, lalu kemudian naik, lalu di sini ternyata terpentok resisten klasik tadi, resisten horizontal. Nah, maka ya sudah jual, ya. Maka terbentuk. Nah, ini berada pada support di sini, tapi ternyata tidak mantul ke atas, tapi malah justru breakdown. Ya sudah, breakdown saja. Seperti itu. Nah, kemudian kita tetap garis titik awalnya di sini, lalu di sini kok ada tanda-tanda mantul, langsung tarik garis resisten saja. Straight gitu ya. Garis resisten. Maka kemudian ketika dia naik, lalu kemudian turun, lalu mentok di garis yang tadi sudah kita buat, lalu kemudian dia ada tanda-tanda ke atas, ya, candlestick-nya naik, ya kita beli. Ini adalah momen untuk buy on weakness di sini. Ya, lalu kemudian sahamnya naik, ternyata jebol resisten dari horizontal, lalu kemudian tadi garis ini yang bertindak sebagai support kemudian jadi resisten kan. Nah, ini naik lagi, ternyata jebol resisten trendline yang ini, lalu naik, lalu kemudian turun. Nah, ini garis ini berlaku menjadi support lagi. Nah, seperti itu ya. Kira-kira cara mainnya seperti itu untuk buy on weakness. Ini untuk saham uptrend. Nah, ini sekarang saham MPPA yang baru saja setelah rally lama lalu kemudian sideways. Nah, setelah ini naik lalu kemudian turun, lalu naik, maka ini terbentuk support klasik ya, support horizontal. Lalu kemudian dia turun. Nah, ternyata di garis yang sama dengan ini, titik yang sama, dia mantul, maka ini saatnya buy on weakness. Lalu perhatikan, akhirnya naik lagi. Nah, resisten horizontalnya kemudian di sini. Ini sudah dekat-dekat resisten. Hati-hati yang saat ini sedang beli, sudah mempunyai MPPA, mungkin ada peluang setelah di titik resisten ini, di angka sekitar 1200-an ini, mau akan dibawa ke bawah lagi. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau breakout ke atas, maka itu akan bagus. Tapi ada kemungkinan di angka sekitar 1200-an ini akan balik lagi. Nah, sekarang kita bahas saham EMTK ya. Di sini perhatikan, pada titik ini ada resisten nih, resisten klasik. Lalu kemudian di sini dijebol. Setelah 1-2 kali fake breakout, lalu kemudian ketiga kalinya true breakout ya. Ya, breakout yang sesungguhnya di sini disertai dengan volume yang cukup bagus, akhirnya naik ya. Lalu kemudian mantul turun. Tadinya resisten menjadi support, lalu ketika dia nyenggol ke support ini, lalu naik ke atas, maka ini momen buy on weakness ya. Lalu kemudian turun lagi, di sini adalah buy on weakness. Lalu kemudian suatu ketika dia turun lagi pada support yang sama. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk buy on weakness. Dia langsung lanjut naik ke atas. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini adalah saham DMMX ya. Perhatikan ini, dia naik tinggi, lalu kemudian dia koreksi. Koreksi terus kemudian naik lagi. Nah, koreksinya ini jadi support. Lalu kemudian ketika dia turun, lalu kemudian ada tanda-tanda naik ke atas pada support ini, maka beli saja. Nah, terus mau turun, jual lagi. Terus ternyata di sini mentok lagi di support ini. Nah, ketika mau balik ke atas, beli aja. Nah, akhirnya naik tinggi ke atas. Nah, di sini ternyata sebenarnya ini ada resisten horizontal ya, daerah sini ya. Nah, ada resisten horizontal ya, karena dari sini turun, dari sini naik, terus turun lagi ya. Maka ini terbentuk resisten horizontal di sini. Nah, ternyata ini benar mantul di sini. Lalu kemudian di sini breakout, maka ini bisa nambah. Akhirnya tambah lanjut ke atas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Soal buy on breakout ini kan sudah kita bahas kemarin ya, di minggu yang lalu, tentang strategi trading buy on breakout. Sekarang kita bahas buy on weakness. Nah, caranya seperti itu, buy on weakness-nya. Semoga ini berguna ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kira-kira seperti itu ya, strategi trading menggunakan buy on weakness ini ya. Semoga rekan-rekan kita semua bisa memahami sama-sama, lalu kemudian bisa sukses di trading ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.